Berarti pasangan calon nomor urut 4 menyetujui adanya aliran intoleran di Kota Pekanbaru ajaran intoleran yang katanya. Ya Allah, ini yang paling ngebet yang perempuan ya teman-teman. Calon wali kota yang perempuan ini yang paling ngebet untuk menolak dakwah salafi. Intoleran apa yang dimaksud? Bebas. Kalau kita tidak mau tahlilan, itu bebas. Jangan halangi kita untuk mendakwahkan bahwa tahlilan itu bid'ah. Jangan halangi kita untuk mendakwahi bahwa maulid itu bid'ah. Jangan halangi kita untuk mendakwahkan majelis sholawat, joget-jogetan. Wahabi mereka. Orang-orang yang katanya cinta kepada ahlul bait, orang yang katanya cinta kepada habaib fulan, meninggal diadakan haul tahunan, ulang tahun kematian, yang dimana Nabi Muhammad SAW, meninggalnya Nabi Muhammad SAW, tidak ada haul tahunan kecuali para habaib, kecuali para wali-wali. Wali-wali apa itu, haul ini haul itu, hadir para nabi ke sana. Nabi Ilyas hadir, Nabi Muhammad SAW hadir, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hadir, semua para nabi hadir ke sana. Yang bisa melihat siapa? Kesontoloyoan, orang-orang Sontoloyo yang hanya bisa melihat seperti itu. Wali kutub Tenggara. Ini debat pilkada malah membahas tentang Wahabi. Sekalian bahas Ahmadiyah, bahas LDII, bahas Syiah, bahas orang-orang sesat lainnya seperti Weldo, bahas semua itu. Itu sesat. Kalau orang yang berbeda faham, apalagi orang salafi ini berpegang kepada sesuatu yang kuat, kokoh, tidak bisa digoyah, yaitu hadis sahih, jangan sekali-sekali bilang mereka itu intoleran. Kalian yang perlu dipermasalahkan karena berpegang teguh kepada sesuatu yang kadang maudhu, kadang do'if, mentok-mentok do'if. Apa katanya ketika merayakan maulid Nabi? Oh, Abu Lahab saja di hari Senin di neraka mendapatkan kenikmatan air surga dari jempol. Sontoloyo. Kenapa saya bilang Sontoloyo? Bagaimana di neraka bisa tahu hari-hari? Ada jam 7 pagi di neraka, jam 8, jam 12 siang, jam 3 sore, ada matahari terbit, ada matahari tenggelam. Di neraka ada begitu. Mana dalilnya? Kalau di neraka itu ada matahari terbit, ada matahari tenggelam, ada panas, ada dingin, ada hujan, ada teng sebereng. Coba mana dalilnya? Kok bisa tahu di neraka ada hari Senin? Ada hari Jumat. Setiap hari Jumat ada Jumatan dulu. Begitu di neraka. Berdalil harus juga disesuaikan dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Begitu. Oh, Imam Atta ketika meninggal selama 7 hari ada perkara goib. Jadi kita harus sedekah makanan selama 1, 3, 7, 40, 100, 1000 hari. Harus itu. Harus keluar makanan. Karena selama 7 hari ada perkara goib yang datang kepada kuburan, membuat ahli kubur difitnah dan lain sebagainya. Maka harus sedekah. Gak ada hadis yang berbunyi selama 7 hari akan ada fitnah-fitnah ini. 40 hari ada ini. Selama 100 ini. Arwah pulang ke rumah setiap malam Jumat. Sontoloyo. Panjang Bapak Ibu kalau kita berbahas seperti ini. Dan saya sangat respect kepada paslon nomor 4. Bisa menjawab dengan tenang. Dengan lugas. Santai pula. Ada MUI, ada pemerintah. Pemerintah tidak melarang. Begitu teman-teman. Ya Allah. Baru kali ini saya sangat gergetan untuk membahas ini ya. Karena sampai masuk ke debat pilkada. Apa-apaan ini? Coba lanjut dulu. Salafi. Begitu Pak. Kami tidak menyatakan. Mohon izin. Sudah pertanyaannya? Belum Pak. Sabar dulu Pak. Bahasanya ya. Silahkan dilanjut. Ya. Berarti kalau dari jawaban Bapak tadi, Bapak berkonsep agamis, tapi bukan konsep agamis yang diatur oleh Pancasila, Pak. Pancasila. Karena apa? Berarti Bapak menyetujui adanya aliran intoleran di Kota Pekanbaru. Karena kita ketahui ajaran intoleran itu tidak boleh di Kota Pekanbaru, Pak. Mohon tenang. Apa Yang ini? intoleran. Mohon izin Pak, sebelum pertanyaan masih bisa dilanjut terlebih dahulu atau sudah cukup? Jadi kalau Syiah mereka toleransi boleh di Indonesia. Ahmadiyah kalau mereka toleransi di Indonesia boleh. LDII kalau toleransi boleh di Indonesia. LDII duluri NU. LDII saudaranya NU. Dianggap saudara. Padahal kita kafir bagi LDII. Kita sholat di masjidnya LDII. Dipel. Najis kita ini. Bagi LDII. Aliran seperti itu tidak dibahas di debat. Syiah, Ahmadiyah itu tidak dibahas di debat. Apa ini? Cukup? Masih lanjut Bu. Lanjut. Bapak ini terburu-buru dia. Nggak usah terburu-buru Pak.
Pertama, hari ini maraknya ajaran intoleran itu kan radikal, Pak. Radikal itu artinya teman-teman mengembalikan kepada sesuatu yang mendasar. Apa dasar beragama? Al-Quran dan Al-Hadis. Sesuai dengan siapa? Pemahaman salafus soleh. Siapakah salafus soleh? Adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat, para tabi'in, tabi'in sampai para 4 imam mazhab. Itu adalah salafus soleh. Mengembalikan ajaran Islam kepada mereka semua. Bagaimana cara mereka beragama, bagaimana cara mereka beribadah, bagaimana cara mereka memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Begitu cara beragama orang-orang salafi. Ketika orang-orang salafi dituduh intoleran seperti ini, mereka sejatinya bukan intoleran, tetapi mereka itu tengah menegakkan apa yang diajarkan oleh umat Islam terbaik pada masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sampai ke 4 imam mazhab. Begitu. Jadi harus difahami dulu konteksnya. Ini gak paham konteks sepertinya. Hanya ikut arus bahwa Wahabi begini. Padahal selama saya ngaji salafi, ajarannya itu santai teman-teman. Dan juga sesuai dengan sunnah. Ya, begitu ajarannya. Tidak ribet. Tidak membebani diri dengan hal-hal bid'ah, takayul dan khurafat. Begitu. Harusnya begitu ya. Coba lanjut dulu. Bapak sebagai calon wali kota, Mohon maaf, waktu habis. Dan kami persilakan paslon nomor urut 4 untuk memberikan tanggapan selama 1 menit. Kami silakan. Aliran-aliran yang dikatakan intoleran itu aliran yang seperti apa? Ini kan harusnya kan jelas. Apa kriteria yang dikatakan aliran intoleran? Coba dulu dijelaskan kepada kami apa yang dimaksud dengan intoleran tadi. Karena selama ini kita melihat MUI juga yang melaksanakan peran itu tidak pernah menganggap itu sesuatu yang dilarang. Jadi artinya kalau kita bisa mengatakan bahwa itu intoleran itu harusnya bisa dijelaskan di mana, sehingga mereka memang kalau memang seperti itu ya harusnya pemerintah mengambil langkah. Tapi kan selama ini kan tidak. Artinya apa yang dikatakan bahwa intoleran itu kan penilaian dari Bu Ida, penilaian. Apakah betul dikatakan salafi itu intoleran? Ini pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, mohon tenang. Jawabannya mantap teman-teman. Jadi seperti itu, saya setuju dengan jawaban dari paslon nomor 4 ini ya. Jawabannya santai, lugas, dan juga tenang. Bagaimana menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang mengatakan bahwa salafi itu adalah aliran yang intoleran. Kalau berbicara bid'ah ya teman-teman, segala yang dijauhi, tidak dikerjakan. Kan tidak dikerjakan. Apa yang didakwahkan orang-orang salafi ini kan tidak boleh mengerjakan sesuatu yang bid'ah. Gak boleh sama sekali. Karena bid'ah itu adalah sesuatu yang dibuat-buat di dalam rangka beribadah. Ibadah baru teman-teman. Itu yang dimaksud. Kalau kita menganggap ya intoleran orang-orang aswaja, kalau setiap sholat subuh itu kunut, kita nanti bakar masjidnya ketika mereka kunut. Nah ini baru berbahaya. Tapi ketika orang salafi mendakwahkan ketika ada orang kunut, ya kita tidak perlu ikut kunut. Kan tidak ada paksaan. Kita hanya mendakwahkan. Kita orang-orang salafi tidak usah kunutan ketika subuh, tidak usah maulidan, tidak usah ini. Kan itu yang didakwahkan. Itu bukan intoleran namanya. Itu choice. Ya itu pilihan. Kalian mau memilih kunut, memilih sholawat joget, memilih maulidan, tahlilan dan lain sebagainya, silahkan. Tapi jangan halangi orang-orang salafi untuk memberikan faham bagi kita semua untuk meninggalkan bid'ah-bid'ah ini. Karena sejatinya beragama itu yaitu mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau memang tidak setuju dengan Quran Sunnah, ya silakan, terserah. Apalagi di bagian ini, ya Allah. Saya mau berkomentar sudah saya luapkan semua di awal ya. Jadi tinggal kalian pikir. Emang ibu-ibu ini ya teman-teman. Ibu siapa ini saya tidak tahu, memberikan pertanyaan yang mengarah kepada hal-hal yang intoleran. Padahal orang-orang salafi bukan mendakwahkan tentang intoleran. Mereka bukan intoleran, hanya mengajak untuk tidak mengerjakan bid'ah. Gitu saja. Selama masih sunni, ya harus diajak untuk mengerjakan sesuatu yang hanya diajarkan Nabi, diajarkan sahabat, diajarkan keempat imam mazhab. Begitu saja. Jika diada-adakan yang baru-baru dalam peribadatan, kalian mau mengerjakan, silahkan. Kita hanya ingin mendakwahkan bahwa hal tersebut tidak pernah diajarkan Nabi. Udah, itu saja. Jadi mungkin sampai di sini tanggapan saya mengenai debat ini ya cukup panas, dan saya juga heran kenapa di Pilpres tidak dibahas debat-debat masalah seperti ini, di Pilkada malah dibahas. Sekalian kalau memang mau membahas tentang agama, bahas Ahmadiyah, bahas LDII, bahas tentang Syiah yang juga berkembang di Indonesia. Silahkan dipilih.